Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Titin Rahayu NIM 63040200128, 2 Novia Diah Pitaloka NIM 63040200137, 3 Vandila NIM 63040200141. Di sini materi yang akan kami bahas yaitu 1. Informasi untuk pengendalian bisnis, 2. Sistem informasi akuntansi sebagai alat pengendalian, 3. Laporan keuangan. Pengertian informasi untuk pengendalian bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan manajer sistem informasi untuk meyakinkan bahwa pengendalian-pengendalian di dalam sistem teknologi informasi masih tetap dilakukan dan masih efektif dalam mencegah ancaman dan gangguan terhadap sistem informasi. Manfaat sistem informasi bagi bisnis. Apa manfaatnya sistem informasi? 1. Dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. 2. Dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. 3. Dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real-time. 4. Dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. 5. Dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. 6. Dapat memperbaiki produktivitas dan mengembangkan dalam manajemen sistem, serta pengelolaan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Fungsi sistem informasi suatu manajemen adalah untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data, karena data yang ada di sistem informasi suatu manajemen merupakan data yang telah tersaji secara akurat dan real-time. 3. Meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir yaitu sarana peningkatan sumber daya manusia. Karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja dan sistematis serta koordinir berbasis teknologi. Tujuan sistem informasi suatu manajemen antara lain 1. Menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga, pokok jasa maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. 2. Menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, mengendalikan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan data atau keputusan suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Jenis laporan yang dihasilkan sistem informasi pada intinya untuk menyimpan data dan membuat laporan yang dapat digunakan para profesional bisnis untuk menganalisis dan membuat keputusan. Ada 3 jenis laporan dasar pada sistem ini. Yang pertama yaitu dijadwalkan. Dibuat secara berkala, laporan ini menggunakan aturan yang disediakan pemohon untuk menarik dan mengatur data. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dari waktu ke waktu. Yang kedua, ad hoc. Ini adalah laporan suatu kali yang dibuat pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan berguna, Anda dapat mengubah laporan ad hoc menjadi laporan terjadwal. Yang ketiga yaitu real-time. Jenis laporan ini memungkinkan seseorang untuk memonitor perubahan yang terjadi. Misalnya kepada customer service yang melihat lonjakan volume panggilan yang tidak terduga dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas atau mengecek beberapa panggilan di tempat lain. Sistem informasi akuntansi sebagai alat pengendalian. Pengertian sistem informasi akuntansi memiliki arti sebuah sistem informasi berbasis komputerisasi yang bertujuan untuk mengolah data keuangan. Data ini berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan
yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan, sehingga manajemen dapat lebih mudah mengontrol kerja sistem yang telah dipakai. Manfaat sistem informasi akuntansi diantaranya meliputi 1. Memberikan informasi yang tepat dan akurat. 2. Meningkatkan kualitas dan biaya produksi. 3. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan pengetahuan. 4. Memiliki banyak waktu untuk melakukan riset produk dan pasar. 5. Meningkatkan efisiensi. Fungsi sistem informasi akuntansi meliputi diantaranya 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, termasuk mengenai sumber daya yang dipengaruhi dan pelaku yang terlibat. 2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. Bagian-bagian penting dalam sistem informasi akuntansi meliputi diantaranya 1. People, yang bertugas mengoperasikan sistem serta melakukan ragam fungsi. 2. Prosedur, yakni bagian yang mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. Data, yakni bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. 3. Software, merupakan bagian yang memproses data yang terdapat pada organisasi. Infrastruktur informasi teknologi yang terdiri dari komputer serta peralatan lainnya. Karakteristik sistem informasi akuntansi menurut James meliputi A. Relevan. Informasi yang relevan merupakan informasi yang perlu diketahui untuk memberikan pemahaman yang baru. B. Tepat waktu. Informasi harus tidak lebih tua dari periode waktu, tindakan yang didukungnya. C. Akurat. Informasi yang tidak akurat menyebabkan pemakaiannya melakukan keputusan yang buruk. D. Lengkap. E. Rangkuman atau ringkasan. Informasi yang ringkas dan mengikhtiarkan data relevan yang menunjukkan bidang-bidang penyimpanan terhadap tingkatan. Sistem informasi akuntansi sebagai alat pengendalian. Pengendalian atau kontrol akuntansi, accounting control, adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan, dan memastikan keandalan catatan keuangan. Pengendalian merupakan fungsi utama dalam sistem informasi akuntansi karena memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Pengendalian dan pengontrolan keuangan sangat penting karena akan menentukan keberhasilan dari sebuah bisnis. Jenis-jenis pengendalian pada sistem informasi akuntansi meliputi diantaranya A. Pengendalian keuangan. Informasi akuntansi sebagai pengendalian keuangan, financial control, adalah sistem informasi dalam bentuk keuangan yang memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik. Tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, politik dari investasi yang diajukan. B. Pengendalian organisasi. Informasi akuntansi sebagai pengendalian organisasi, organization control, adalah pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Diperlukan untuk menjamin organisasi agar tidak menyimpang dari tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Informasi bersifat lebih luas dan kompleks berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Cakupan pengendalian pada sistem informasi akuntansi. Pengendalian akuntansi yang efektif meluas sampai pada setiap operasi perusahaan, termasuk setiap unit, setiap fungsi, setiap departemen, setiap daerah atau area, dan setiap individu.
Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan, seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana, dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah. Sistem pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta perusahaan. Di antaranya meliputi 1. Pengendalian organisasi. Pengendalian ini dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas dan pemisahan tanggung jawab yang tegas. 2. Pengendalian dokumentasi. Dokumentasi dapat mencatat tentang deskripsi, penjelasan, bagan air, daftar-daftar cetakan hasil komputer, dan contoh-contoh objek dari sistem informasi. Dokumentasi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu meliputi A. Dokumentasi yang disimpan di bagian akuntansi, yaitu dokumen dasar, dokumentasi daftar rekening, dan dokumentasi prosedur manual. B. Dokumentasi yang ada di bagian pengolahan data, yaitu dokumentasi prosedur, sistem, program operasi, dan dokumentasi data pengendalian. Perangkat keras dan perangkat lunak dirancang dalam komputer untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya dalam sistem kerja. 3. Pengendalian keamanan fisik. Pengendalian ini dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan personal dalam perusahaan. Teknik untuk pengendalian keamanan fisik dapat berupa alat-alat penempatan fisik yang membantu melindungi harta perusahaan, seperti pengawasan terhadap pengasatan fisik, pengaturan lokasi, dan penerapan alat-alat pengamanan. 4. Pengendalian keamanan data. Pengendalian ini menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan di luar, supaya tidak hilang, rusak, dan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berhubungan dengan pengoperasian akuntansi sistem komputer. Fungsi dari pengendalian aplikasi adalah untuk memberi jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses, dan pelaporan data sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedural. Pengendalian aplikasi dikategorikan sebagai berikut. 1. Pengendalian masukan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan dalam pengolahan data. Pengendalian masukan umumnya menyangkut efisiensi, persetujuan, masukan terhormat, penandaan, pembatalan, dan lain-lain dalam proses komputer. 2. Pengendalian pemrosesan. Pengendalian ini mencakup mekanisme, standarisasi, dan lain-lain. 3. Pengendalian keluaran. Pengendalian keluaran dirancang untuk memeriksa masukan dan pemrosesan, sehingga berpengaruh terhadap keluaran secara absah dan pendistribusian keluaran secara memadai. Pengendalian ini mencakup rekonsiliasi, penyajian umur, substansi berkas, substansi akun, audit periodik, laporan, ketidaksesuaian, dan live stream resubmisi. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Bagian penting dalam laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan arus kas. 3. Neraca. 4. Laporan perubahan modal. Perbedaan antara laporan dengan pelaporan keuangan. 1. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. 2. Laporan keuangan adalah salah satu media dalam penyampaian informasi. Karakteristik
Kuantitatif laporan keuangan. 1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Keandalan. 4. Dapat diperbandingkan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan pada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kerja keuangan dalam perusahaan, di samping pihak manajemen perusahaan. Manfaat laporan keuangan. 1. Menyediakan informasi, kondisi, dan perkembangan keuangan yang berhubungan dengan perseorangan atau organisasi atau perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat. 2. Memberi informasi yang tepat dan berguna bagi manajemen perusahaan. 3. Memudahkan perusahaan menghitung dan menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan, baik internal maupun eksternal. 4. Mengawasi dan mengendalikan berbagai macam suatu kegiatan atau aktivitas yang terjadi di perusahaan. 5. Membantu perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan. 6. Membantu perusahaan mengetahui laba yang diperoleh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penulisan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.